siapa yang tunjuk tangan lagi? Belum. Ada lagi? Silakan. Siapa namanya? Bu. Oke. Sistem apa? Pencernaan. Boleh. Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan merupakan sekumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Sistem pencernaan ini berupa saluran yang panjang dari mulut hingga anus. Dalam jalannya fungsinya, sistem pencernaan akan dikendalikan oleh sistem saraf, aliran darah, serta berbagai macam hormon di dalam tubuh. Bagian tubuh ini juga dibantu oleh enzim untuk mengoptimalkan proses penguraian makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Urutan sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Setiap bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam mengolah dan mencerna makanan. Yang pertama ada mulut. Mulut adalah bagian awal dari anatomi sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan lainnya. Di dalam mulut, proses pengolahan makanan juga dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecahkan karbohidrat menjadi glukosa. Struktur mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar lidah. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang terdiri dari otot untuk menciptakan gerakan peristaltik agar mampu membawa makanan yang telah dihaluskan dari mulut menuju lambung. Saluran ini memiliki panjang 20 cm dan dilapisi oleh mukosa. Yang ketiga ada lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan berbentuk setengah padat atau timus. Ada beberapa fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan untuk penyerapan makanan lebih lanjut. Di dalam lambung ada enzim-enzim yaitu enzim pepsin, lipase, asam klorida, dan renin. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah saluran pencernaan yang bertugas menyerap berbagai macam nutrisi dari makanan seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Saluran ini memiliki panjang hingga 7 meter dan terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, duodenum, usus kosong, jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Yang kelima ada usus besar. Usus besar adalah saluran yang memiliki panjang sekitar 1,5 meter yang terdiri dari 3 bagian yaitu cecum, kolon, dan rektum. Saluran ini bekerja dengan menyerap vitamin, air, serta elektrolit dari sisa makanan sebelum membentuk fases. Yang keenam ada rektum dan anus. Anatomi sistem pencernaan manusia yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi menyimpan fases sebelum dikeluarkan dari dalam tubuh. Jika sudah penuh, otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan fases melalui anus. Oke, berapa meter tadi kolon katanya? Usus besar berapa meter? 1,5 meter. Oh. Kalau kita lihat 1,5 kan sama tinggi manusia, nak? 150 cm. Wow. Ini usus kita. Oh, usus besar kan? Usus kecil 7 meter. 7. Makanya ibu bilang tegak satu pegang usus ujung, yang duodenum sampai ileum itu sepanjang itu lah usus halus kita. Muat dalam perutnya. 7 meter. Lebih panjang dari kamar kosnya kan? Iya bu. Jadi satu Esta pegang duodenum, si Hidayana pegang yang ileum ya. Duodenum, ileum, ileum 7 meter. Masuk ke perut. Usus besar 1,5 meter. Nah, kalau dibentangkan setinggi orang kan bisa 50 meter. Meter. Sepanjang itu usus besar kita bayangkan lah. Tak bayangkan meteran ya. Berapa tingginya? 1
sepanjang usus besar. Wow, luar biasa. Kan? Sebenarnya kita jadi pintar. Next, siapa lagi? Mau nanya, ya nanya aja. Kok di sini? Iya. Oh, ini belum Ibu proses. Ini yang dikata sebentar lagi ya. Masalahnya PPS semua. Sengaja biar muat ya. Ayo, siapa lagi yang mau menjelaskan? Yang belum? Tidak laku dah. Ya, mau maju nggak mau katakan dulu. Bisa. Ya, silakan. Ya, bisa makan. Oke, sistem sensori yang lidah pengecapan. Silakan, Elvia. Lidah yaitu otot tanpa tulang, lidah itu bagian lidah untuk mengucapkan manis, bibir lidah asin dan asam, pangkal lidah yang berasa kaget. Pada ujung lidah terletak paling depan dekat belakang gigi seri dan bisa bergerak bebas. Lidah adalah otot yang tak ada tulang. Ya, lidah tak bertulang. Saking tak bertulangnya dia macam-macam nih bilangnya. Kemudian dasar lidah terletak pada bentuk bagian belakang dekat tenggorokan, menempel pada tulang bawah dan tulang hyoid. Lalu ada badan lidah terletak pada bentuk tiga bagian lidah. Lalu ada rongga lidah terletak di antara badan lidah dan dasar lidah. Terdapat garis tikungan berpuluh-puluh tikungan pada rusuk ini disebut sulcus terminalis. Kemudian ada bagian bawah lidah. Terdapat pembuluh vena yang terlihat apabila diangkat. Terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bagian yang mana itu? Bawah lidah. Ungu dan kebiruan. Bawah lidah itu namanya sublingual. Lingual itu lidah. Makanya kalau bilang dua bahasa. Bilingual. Jadi lidah itu dikatakan orang sebagai bahasa karena lidah itu yang bisa memperjelas kita berbicara. Kalau seseorang lidahnya belok, maka yang ngomongnya juga belok. Masa itu lumpuh lidah bicara akan belok. Ya. Kata orang lidahnya pendek, cadel. Jadi lidahnya Cadel ini nggak bisa bilang R ya, Bu? ya. Tapi bahasa bahasa Inggris tak payah kan latihan. Nah di bawah lidah, sublingual itu banyak pembuluh darah. Ada beberapa obat yang diabsorpsi di bawah lidah. Jadi ada beberapa obat nggak perlu ditelan, letakkan di bawah lidah. Contoh obat jantung. Karena banyak pembuluh darah di bawah lidah yang katanya tadi ada kebiru-biruan, kan vena. Tentu ada arteria yang banyak di sana. Cerai. Terima kasih untuk lidah. Kenapa Mbak? Lama banget. Dikit lagi Bu. Oh, dikit lagi. Sabar deh, Bu. Ada lagi? Ya, silakan. Oke, silakan. Sistem sensorik. Oke, silakan. Kulit adalah suatu organ tubuh seluruh permukaan Kasih. organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16%, berat tubuh pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan berat sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebal kulit bervariasi mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak, umur dan jenis kelamin. Lapisan kulit ada epidermis. Epidermis merupakan bagian kulit yang paling luar yang sebagian besar terdiri dari epitel squamosa yang bertingkat yang mengalami keratinisasi yang tidak memiliki pembuluh darah. Terus
Terus ada dermis. Dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin. Terdapat ada jaringan ikan yang menyokong epidermis dan menghubungkan dengan jaringan subcutis. Terus ada lapisan hipodermis, merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikan yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Kasih. Ya, yang jelasin sistem lymphatik siapa tadi? Nggak ada. Saya Bu. Nggak ada. Saya Bu. Mister berarti nilai fizis 95 kan? Oke, silakan. Maju tuh ke depan, duduk tuh di tempat. Mundur ke belakang. Silakan, yuk, silakan Sari. Saya akan menjelaskan dari anatomi sistem lymphatik. Anatomi sistem lymphatik itu ada tulang merah, kelenjar timus, kelenjar limfa tenien, dan amandel. Lien itu limpa. Yang apa? Ada kayak hati kecil, rasanya sama dengan hati. Kalau ayam, ada tuh yang bulat. Itu lien, limpa. Limfa dengan limpa beda. F dengan P beda. Afriani dengan apriani beda. Ya, silakan lanjutkan. Benar, lien, bukan M ya, lien. Linen. Kalau linen, kain. Ini bukan F tapi P. Ini lien, bukan linen. Linen itu kain. Ya, silakan. Kalau untuk sum-sum tulang belakang itu fungsinya menghancurkan sel darah merah yang sudah rusak atau tua. Kalau kelenjar timus itu memproduksi hormon yang berfungsi dalam pematangan sistem imun, mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Yang ketiga ada kelenjar limfa. Fungsinya itu untuk menyaring sel darah merah yang tidak dapat berfungsi. Kalau yang menyaring sel darah merah itu namanya limpa, P. Itu dia lien. Kalau limfa ini ya. Ya kalau P-nya salah dengan F maknanya beda. Limfa kelenjar getah bening, limfatik. Kalau limpa itu lien. Limfa itu dia biasa disambung dengan limfatik. Kalau limfa itu lien yang kayak hati kecil. Jadi fungsinya menyaring sel darah merah. Kalau limfatik itu kelenjar getah bening tempat leukosit membawa kuman yang sedang ditangkap untuk dihancurkan. Oke, silakan lanjutkan. Berarti limfa lagi. Tadi kan limfa. Oh, ada dua pula nih ya. Tadi limfa dibacakan, tapi pada guru bisa Menyaring. Ada dua. Yo yang bikin kita ragu gini siapa nih? Limfa. Menyaring sel darah merah yang besar. Sama limfa dengan limfatik membawa kuman. Ya, itu bedanya ya. Kalau limfa berarti limfa atau lien ini fungsinya. Kalau limfa yang dihapus lain. Iya, apa mengapakan kuman kan?
limfa. Itu dia look alike, sound alike ya, terlihat sama, terdengar sama, tapi beda artinya. Limfatik kelenjar getah bening ya, makanya untuk tidak membingungkan buat limfatik. Oke, silakan nanti. Kalau Jadi sel darah merah itu ada umur 3 bulan ya. Setiap 3 bulan sel eritrosit yang sudah sampai umurnya dia akan rusak, dihancurkan, dibawa ke limpa atau lien, dilisis. Hati juga melakukan hal yang sama. Nanti lisisnya itu hem dengan globulin. Hem itu sel-sel darah yang masih bisa dipakai, zat besi, protein itu dimasukkan lagi, dipakai untuk membentuk darah yang baru. Globin ya, hemoglobin, globulin itu proteinnya. Ini cikal bakal membuat bilirubin, cairan empedu. Jadi dia lien atau limpa bersama dengan hepar membentuk cairan empedu dari eritrosit yang sudah sampai umurnya dan rusak. Jadi beda ya, limfatik dengan limpa. Terus yang terakhir tuh ada amandel. Amandel itu menangkal berbagai kuman, bakteri, dan virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata amandel bagian dari organ kekebalan tubuh. Ya, pertama karena itu pintu pertama menjaga kuman yang masuk melalui saluran cerna. Wes, terima kasih. Oke, silakan foto. Siapa yang punya? Yang nulis. Yang punya dulu. Yang nulis lagi. Oke, yang maju silakan. Tadi foto. Maju ke depan. Dorong satu. Oh, ini jadinya. Oke, bagi dulu. Pasang. Udah difoto. Ya. Yang nulis nanti kirim ke Ibu. Ya, silakan. Ini sistem apa yang berdua? Pencernaan. Oke. Ada lagi yang belum bersuara? Boleh nggak bila kirim ke Ibu, tapi ada namanya nanti. Boleh, biar nggak hilaf ya. Misalnya kenapa Japri? Nanti salah masuk nilainya nilainya semua. Ini namanya Nabila buat. Boleh. Silahkan. Ada lagi yang belum bersuara? Ibu, spidolnya ada spidolnya. Ada yang punya spidol? Belum beli. Oh, ini ada satu lagi. Wih, masih kawan ya. Balikin ya. Ada yang belum bersuara? Udah nih Bu. Siapa yang di depan ini namanya? Zahra dengan Hendrickson. Ya gitu, Hendrickson maju ke depan. Maju itu ke depan, duduk tuh di tempat. Maju ke depan Bu, iya maju. Aryo nggak datang. Nggak mau bersuara. Ayo bersuara. Kalau nggak Ibu nol kan? Nol. Ya 0. Ayo sekarang. Ibu mau pergi rapat lagi dicopet. Nanti nggak tegak kedokteran kalau Ibu. Ayo cepat. Ibu mau pergi ke dokteran. Anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Oke. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Ya. Sistem kardiovaskuler ini terdiri atas jantung, pembuluh darah. Jantung sebagai pompa yang mana akan memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel. Darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon,
enzim, dan sisa metabolisme. 1. Anatomi jantung merupakan organ muskuler berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Letak jantung. Jantung terletak di rongga dada, di mana kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Dan jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium dalam kurung cerami, 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventricle atau bilik. Cara kerja jantung. 1. Atrium kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava, kemudian memompanya ke ventricle kanan. 2. Ventricle kanan. Darah dari ventricle kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Atrium kiri menerima darah yang sudah kaya akan oksigen melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke ventricle kiri. Ventricle kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. 2. Anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya, di mana fungsi pembuluh darah ini mengangkut darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, aliran darah sistematik. Sistem limfa. Sistem pembuluh limfa merupakan suatu jalan tambahan tempat cairan dapat mengalir dari ruang interstitial ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar jaringan yang tidak dikeluarkan dengan absorb secara langsung ke dalam kapiler darah. Limfa ini terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaannya menyentuh diafragma, di mana parenkim limfa ini terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. 3. Anatomi darah, di mana fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen dan sumber energi ke jaringan serta membuang karbon dioksida dan produk sisa tubuh. Darah mengandung elemen penting dalam sistem imun dan pertahanan, penting untuk pengatur suhu dan mentransportasikan hormon serta molekul pemberi sinyal antar jaringan. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, di mana plasma darah mengikat sekitar 55% sampai 60% dari volume darah dalam tubuh. Eritrosit. Jika plasma darah menyimbang sekitar 55 sampai 60%, maka sel darah ini mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40 sampai 45%. Leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas penting, yakni melawan infeksi virus. Trombosit sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah. Trombosit sebenarnya bukan sel menaikkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Wes? Oke, terima kasih. Haikal Azam, mau bersuara atau tidak? Oke, sistem apa nak? Sistem kardiovaskuler. Silakan. Dokter. Berulang-ulang. Ingat. Apa namanya? Iya, kenapa? Silakan. Nggak dikomentar. Fungsi sistem kardiovaskuler Ya. membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. 2. Mengepam darah ke paru-paru, di mana darah itu memperoleh oksigen dan seterusnya dialirkan ke seluruh badan.
Komponen-komponen utama sistem kardiovaskuler: jantung, darah, saluran darah. Jantung, lapisan jantung, lokasi jantung, struktur jantung, ruang jantung, dan keluaran jantung. Jantung adalah organ yang terpenting di dalam badan. Jantung perlu bekerja sepanjang masa supaya kita terus hidup. Size jantung adalah sebesar penunggu individu dan beratnya kurang dari 1 tahun. Dalam masa 24 jam, jantung Anda berdenyut lebih dari 100.000 kali. 7.000 liter darah dipam melalui jarak berhubung di dalam sistem saluran darah. 4. Ruang jantung. Arterium kanan menerima darah yang kurang beroksigen daripada tisu-tisu tubuh. Arterium kiri menerima darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Partikel kanan mengapam darah ke paru-paru. Partikel kiri mengapam darah ke seluruh bagian tubuh. Keluaran jantung adalah jumlah ispagu darah yang dipam keluar oleh partikel kiri dalam 1 menit. Atrium kanan menerima darah yang kurang beroksigen daripada tisu-tisu tubuh. Atrium kiri pula menerima darah yang kaya dengan oksigen dari paru-paru. Partikel kanan mengepam darah ke paru-paru, partikel kiri mengepam darah ke seluruh bagian badan. Darah. Lebih kurang 55% daripada darah ialah plasma dan 45% terdiri dari eritrosit. Darah membentuk lebih kurang 7% daripada berat tubuh orang dewasa. Peredaran darah terbagi menjadi 2, kitaran sistematik. Darah beroksigen serta nutrien dibawa ke organ-organ badan dan membawa darah kembali ke jantung. Kitaran pulmonari. Darah beroksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum darah beroksigen dikembalikan ke jantung. Saluran darah terdiri dari arteri, vena, dan kapilari. Saluran darah membolehkan darah mengalir dan membantu peredaran dari jantung ke tisu dan kembali ke saluran jantung. Ya, terima kasih Haikal. Udah semua ya? Oh, hadir rupanya. Hadir. Oh iya, udah maju. Hadir juga. Hadir juga. Tuh ya, ada duduk sini Bu ya. Hadir. Siapa lagi? 2 aja kan? Udah frustasi deh. Itu ada pakai kursi enggak apa-apa. Nah, tadi temannya ada menyampaikan di dalam sistem kekebalan tubuh ada timus. Timus itu kelenjar timus itu sebenarnya bagian dari sistem endokrin. Ternyata timus itu kayak kupu-kupu, dia menempel di tulang dada kiri kanan. Tapi itu hanya ada di tubuh manusia di waktu umur pertumbuhan saja. Lama-lama dia akan atrofi dan hilang. Jadi kalau kita ronsen, CT scan orang yang sudah melewati masa pertumbuhan, timus itu tidak ada. Karena dia akan menciut, atrofi dan hilang. Kalau dia tetap malah berbahaya. Karena timus itu tadi kata temannya bisa untuk sistem kekebalan tubuh. Timus ini juga membantu pertumbuhan. Dia membantu growth hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh otak, kelenjar endokrin yang ada di otak, yaitu pituitari atau hipofise. Dia bersama-sama membantu proses pertumbuhan kita di usia pertumbuhan. Kalau perempuan sampai umur 18, laki-laki sampai 20 rata-rata ya. Makanya kalau perempuan itu cepat, kalau dia sekelas ya, teman-teman yang cowok masih bocil, yang perempuan udah menstruasi, ya kan? Kita lihat ya teman-teman kita sepantaran
kok kita udah nampak gadisnya, tapi teman kita kok masih kayak anak kecil gitu. Nah, pada saat kita sudah berhenti, yang laki-laki ini malah menjulang dia. Kok jadi gagah dia sekarang ya, kemarin kayak anak kecil gitu. Karena laki-laki itu usia hormon pertumbuhannya dihasilkan sampai usia 20. Timus yang membantu. Nah, timus selain untuk membantu sistem kekebalan tubuh, membantu bersama hormon pertumbuhan, dia juga menekan kerja sistem reproduksi sehingga tidak ditemukan normalnya balita, batita, bayi yang menstruasi, yang mimpi basah. Nah, karena secara anatomi sistem reproduksi, testis, penis, sistem reproduksi pada perempuan, rahim, ya, itu akan bekerja pada masa pubertas, pada saat timus itu sudah mulai menciut. Jadi dia tidak lagi menekan kerja sistem reproduksi. Nah, timus itu diciptakan Allah supaya anak kecil nggak suka-sukaan gitu dengan yang perempuan, nggak suka-sukaan dengan laki-laki gitu. Bahaya juga kan pernikahan dininya balita dan menikah gitu kan. Jadi menyukai lawan jenis itu pada masa pubertas, berarti timusnya sudah mulai menciut, dia tidak lagi menekan kerja sistem reproduksi. Gimana tuh kalau seandainya ketemu balita yang menstruasi? Nah, itu namanya kelainan. Berarti fungsi timusnya tidak berfungsi, ada kelainan kongenital. Hormon sistem reproduksinya aktif sebelum waktunya. Ada yang menstruasi dini, itu ada kita temukan pada bayi usia 5 tahun, 4 tahun. Nah, normalnya pubertas itu umur 12-13. Sekarang 9 tahun ada anak SD yang menstruasi. Ibu, anak saya yang frustasi jadinya kan. Ibu, teman sekelas kakak sudah mens semua, kakak kok enggak, katanya. Dia kelas 5. Nggak ada lagi dobu yang menstruasi di kelas tuh. Sudahlah nak, berarti kakak normal. Teman kakak yang terlalu dini usia menarche-nya, usia menstruasinya. Kenapa? Berarti tontonannya, apa yang dia baca, terima kasih, foto, apa yang dia dengar, itu mempercepat pubernya. Dia mengalahkan kerja kelenjar timus. Apa tidak? Pergi kita ke taman kota, film India juga yang nampak. Pergi kita ke Alamaya, film India juga yang nampak. Ya, pergi kita ke mana tuh? Ke mall, film Korea juga yang nampak. Orang tidak malu lagi memperlihatkan hubungan lawan jenis yang tidak mahram. Jadi anak-anak tuh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan orang tua di rumah juga tidak membatasi bahwa keharmonisan rumah tangga harus tunjukkan rasa cinta, sayang, tapi salah, kebablasan. Jadi sehingga anak-anak cepat mengalami pubertas sebelum waktunya. Padahal Allah sudah ciptakan timus sehingga tidak ditemukan menstruasi yang terlalu cepat. Sekarang kan kita khawatir nengoknya usia menas itu teorinya 12-13 masa pubertas itu. Kita ketemu anak saya udah tamat, belum juga lagi bu. Nggak apa-apa, ibu aliyah dulu baru dapat menstruasi. Iya, saya stres juga. Tapi teman-teman ngejein. Kalau asrama, kalau pondok dulu kan gitu tuh, semua harus pergi ke sholat ke masjid. Kami libur. Iis nih lah nggak pernah libur kata teman. Dinyain kan, nggak apa-apa. Memang Allah kasih kita di masa itu. Yang ngeri itu kenapa duluan gitu. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, itu mempengaruhi timusnya. Padahal timus itu yang menekan sistem reproduksi. Ada yang Jadi kalau anaknya mental iya nak. Jadi seharusnya dia harus pasti bermain, bukan suka-sukaan. Malah anak itu tidak mikirkan itu, malah jodoh-jodoh cie. Pulang-pulang pergi kemana? Pacaran ya? Siapa tuh?
Anak kecil kenapa harus omongan seperti itu? Padahal Allah sudah ciptakan timus untuk menekan sistem reproduksi. Kita yang mengubahnya. Kita lah punya kontribusi menyebabkan dia punya kelainan menarche-nya lebih dini. Yang laki-laki cepat dia untuk mimpi basah, padahal dia belum siap, dia belum memahami tentang sistem reproduksi. Ibu pernah kuliah kan naik angkot gitu kan, ada anak SD naik, aku putus lagi gitu. Lagi, kalau lagi udah kesekian kali kan, keberapa nih ya? Asik lah nengoknya langsung kayak gini, hilang ngantuk di angkot tuh tadi kan. Lagi kalau tengok-tengok pantarannya kalau kayak kelas 3 SD deh, 8 atau 9 lah umurnya. Lagi Laginya ternyata. iya lama itu. Kok saya aja belum, dia udah putus 3 kali gitu. Astagfirullahaladzim. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Sekarang 2023. Saya aktor tahun 2000. Nah. Berapa banyak cucunya? Ya. Jadi sebenarnya dengan kita memahami itu, jadi miris kita, ironis bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ada pertanyaan? Ibu, Ya. kalau yang perempuan dikatakan menstruasinya itu lambat tumbuh di umur berapa, Bu? 13. Masih normal. Emang ada yang lambat umur berapa? Iya, Bu, sampai SMK, Bu. Enggak apa-apa. Udah mau SMK. 14 tahun belum lagi? 14 ya? 17 udah mau. Ah, buset. Jujur banget ya. Golongan umur itu kalau bayi 0 sampai 12 bulan. Balita 1 sampai 5 tahun. Kalau batita 1 sampai 3. Balita di bawah 5 tahun. Usia sekolah 6 sampai 12. Usia remaja sampai usia 18. 19 itu sudah usia dewasa, berarti terlambat ya. Ya, batasnya di usia 18. Ya, berarti dia terlambat kalau di atas 18. Makanya kenapa dikelompokkan usia anak dan remaja? Karena batasnya di 18. Makanya kalau dia melakukan suatu kesalahan, umurnya masih di bawah 19, masih dikatakan di bawah umur. Makanya harus didampingi oleh KPAI. Jadi kita pakai usia itu menentukan dia menstruasinya terlambat atau tidak. Karena umur 19 sudah dikategorikan dewasa awal. Dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan dan lakukan. Karena dikategorikan sudah dewasa. Silakan. Bu, kalau men itu tegak laki-laki bisa hamil, Bu. Apa laki-laki bisa hamil? Bisa. Ini laki-laki ya, 1, 2, 3, 4. Nanti yang berempat belakang hamil? Hamil enggak maksud Esther tuh berdekatan, bukan berhubungan. Iya, Kalau berdekatan ya enggak lah. Ini dekat ya kan duduknya? Hamil nanti berempat. Nanti aja. Soalnya kalau saya men dibilang mama kayak gitu, Bu. Ya. Itu biar menjaga diri. Nanti kayak gini ya, Esther duduknya di sudut sana jauh-jauh sedikit dari lelaki nih hamil. Masa dia tak tahu itu siapa ini? Yang lagi bernama kayak. Enggak apa-apa nah. Kalau dia ingin tahu nanya dong, enggak apa-apa. Tenang. Kalau nggak boleh nanya di sini nanti Esther belajar sama yang kacamata, ya. Kayaknya profesor di bagian itu ya Esther. Maaf ya. Masa gitu aja nanya sama saya dong katanya. Nah, ya Esther nanti jam istirahat ke yang kacamata ya. Nanti paham itu. Kalau nggak boleh deketan, kasihan laki-laki kita taruh mana ya? Nggak boleh deket duduk di situ. Tidak ya sayang. Ya nanti ya.
Ajarkan. Ya, berikan pengetahuan. Ya nggak apa-apa, boleh dong bertanya. Yang namanya belajar itu bertanya. Tugas ya, kasih pemahaman Esther sampai sepaham-pahamnya Esther ya. Ya Esther, ya siapa? Kemarin saya lihat di TikTok kan, Bu. Ya, nggak apa-apa dari mana saja. Itu kan media pembelajaran. Terus Lanjut. ada ibu-ibu hamil banyak kembar kan, Bu. Cowok dua-duanya, Bu. Terus yang lahir satu, Bu, tapi yang satu lagi itu di dalam perut yang kembar satu lagi, Bu. Itu gimana? Iya. Oh iya, yang dikira itu ya bayi hamil gitu. Iya. Berarti dia kembar berasal dari satu telur, satu sperma. Berarti kan dia proses pembelahannya tidak sempurna. Jadi anak tadi itu dia membelah berkembang seharusnya kan dia terpisah. Kan pembelahan pemisahan. Kalau nggak bagus pemisahan dan jadi itu namanya kembar siam itu yang nempel. Nah ini nggak berkembang, yang berkembang cuma satu. Jadi sperma sel telur sperma membuahi sel telur itu akan membelah jadi 2, 4, 8 kelipatan seperti itu. Jadi kalau dia kembar juga membelah, membentuk organ masing-masing. Berarti dalam proses pembelahan bayi yang satu lagi itu tidak terpisah, tetap berada di dalam itu gitu. Jadi sama seperti kembar siam yang dempet, cuma dia belum keluar dari organ itu. Berarti dia berasal dari satu sel telur yang sama. Kembar itu bisa 2 sel telur dibuahi oleh 2 sperma. Berarti dia kantungnya masing-masing, plasentanya masing-masing. Ada yang 1 sel telur dibuahi oleh 2 sperma. Berarti 1 kantung, cuma resiko dia dempet. Nah, berarti ini bisa juga kejadian yang ini. Atau 1 sel telur dia pembelahan itu berarti yang tidak sempurna. Jadi nggak ada istilah bayi itu hamil, tidak. Cuma masyarakat kita menamainya seperti itu. Terus gimana melahirkannya? Ya, kan ada kasus di Indonesia itu. Ya berarti yang di dalam tubuhnya itu tidak berkembang, itu harus dikeluarkan dan dibuang. Parasit dia karena dia akan mengambil numpang hidup dia. Jadi harus dikorbankan salah satu. Karena nggak mungkin. Kalau yang kasus di Indonesia itu di perutnya, di perut. Di dalam bagian sistem pencernaan. Nggak tahu kita frozen dulu. Kita nggak tahu perlengketannya di mana, proses pembelahan perkembangan yang satu lagi itu terhenti di mana. Berarti dia terhenti, yang satunya tetap berkembang, terhenti. Kalau dia tidak sama-sama ngembang, ya tetap berada di sana dia. Kita nggak tahu, dia bisa saja terjadi di mana saja. Karena dia dari satu telur itu dia akan membelah kayak gelembung sabun itu kan apa tuh yang tempelan-tempelannya. Dia satu gelembung tapi dia banyak gitu tempelannya. Nah itu yang terjadi di sel telur yang sudah dibuahi. Dia akan membelah jadi 2, 4 tapi masih nempel. Nah seharusnya kalau dia sama-sama berkembang dia akan memisahkan diri dan berkembang masing-masing. Jadi tidak ada istilah bayi hamil, cuma masyarakat kita saja yang menamainya seperti itu. Berarti proses pembentukan kembarnya tidak sempurna. Jadi yang di dalam itu harus dibuang dan diangkat. Ada juga ditemukan lansia seperti ada tumor di perutnya. Ternyata janinnya yang mati 20 tahun yang lalu. Nah, jadi di tubuh kita ini kalau ada ada bagian tubuh kita yang mati, kalau tidak dikeluarkan lama-lama dia akan mengeras jadi batu. Tubuh kita tuh akan mengkalsifikasi. Jadi makanya mungkin 20 tahun yang lalu dia hamil, cuma nggak lakukan USG, janinnya meninggal dalam rahim. Cuma dia nggak ngeh mungkin, jadi dibiarkan, dia tidak pernah periksa. Kalau di USG itu tuh nampak minimal dokternya atau di ronsen kan nampak itu minimal dilihat seperti tumor gitu. Ternyata itu sampai dia lansia sudah mengkalsifikasi, jadi kayak mumi dia di dalam itu.
Jadi di dalam tubuh kita kalau ada bangkai dia akan mengeras seperti itu jadi batu. Jadi di lansia itulah dia mulai merasakan efeknya terhadap tubuhnya. Jadi selama ini dia nggak aware kan terhadap tubuhnya, nggak pernah periksa, mungkin dikira sakit perut biasa. Ternyata janin yang mati itu mengeras jadi batu di dalam perutnya. Ya, di lansia, di ronsen mungkin sudah terganggu, diperiksa, akhirnya baru diangkat. Ya kayak batu, membatu dia mengklasifikasi. Kalau sekarang kan sudah ada kemajuan teknologi dengan makanya minimal ibu hamil itu harus USG 4 kali. Ya, memastikan kehamilannya benar atau tidak, perkembangan janinnya sempurna, tidak ada kelainan kongenital, kemudian tumbuhnya, berat badannya bisa ditaksir apakah dia dengan resiko lahir rendah. Kalau tidak sesuai berat janin dengan usia kehamilan, tentu ibu harus tingkatkan nutrisinya, masih ada waktu gitu. Jadi bisa dicegah sebenarnya kelahiran dengan berat lahir rendah. Jadi seharusnya tidak ada bayi-bayi yang dilahirkan di bawah 2 kilo kecuali prematur. Prematur itu memang banyak ya penyebabnya, riwayat prematur atau ibu stres pada usia 7 bulan, banyak hal yang bisa menyebabkan ibu mengalami kelahiran sebelum waktunya. Habis waktu kita. Oke deh, terima kasih. Luar biasa untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang satu SKS. Sampai jumpa di semester 2. Mudah-mudahan ada mata kuliah yang bisa ibu masuk di kelas ini. Anfis kita sudah selesai. Bagi tugasnya yang belum lengkap silahkan lengkapi karena ibu kirim hari ini. Kalau bisa buka 16 kirim ke Sikuli. Hari ini terakhir. Yes. Hari ini kita perpisahan loh. Kalau yang kemarin kan Bu bilang yang UTS jurnal kamu. UTS PPT, TM8 PPT. Oh, berarti Yang TM16 baru jurnal. Yang lengkapnya di classroom, karena ibu tidak mengkoreksi di Sikuli. Ibu mengkoreksinya di classroom. Sikuli yang sudah memasukkan, ibu akan input nilainya ke dalam itu. Cere? PPT yang tadi nih kan PPT. yang ditanyakan itu. Iya. Iya, yang diupload itu. Oh. Ya, kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dayana sudah cari waktu. Apa tanya, boleh nanya sebelum pergi? Apa itu? Tanya aja. Kenapa nak? Sikuli nggak usah banyak-banyak, satu aja. Satu file aja. Karena sikuli nggak bisa banyak-banyak ya. Makanya ibu buka classroom. Gak usah banyak-banyak di situ. Nggak muat. Minimal 4. Boleh 3, 4, 5, banyak kan. Tapi kalau di Sikuli kirim-kirim kalau bisa 1. Kalau bisa dikirim di Sikuli kirim 1 karena di Sikuli nggak bisa banyak. Lebih baik kirim di classroom. Makasih. Berarti 3 bulan lagi kita Ketemu lah kan kelas. Nggak ketemu di kelas. Iya, itu masuk di Pak Bu. Iya, udah habis tatap muka. Sedih. Kenapa ibu buru-buru? Gombal. Makan dulu kita Bu. Udah, kita ketemu 6.
6 semester kita jumpa. Tenang lah. 1 semester baru terlewati. Masih ada 5 semester lagi. Biasanya ibu ada praktikum, tapi mata kuliah ibu banyak, jadi nggak dikasih. Ketika 1 hanya infis.